Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Raditya Akbar dari Prodi Pendidikan Geografi dengan nomor NIM 21045040. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang bertemakan dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, jadi pernah nggak kalian memperhatikan bahwa di suatu daerah selalu ada yang lahir dan ada juga yang meninggal. Ada yang pindah ke tempat yang lain dan ada juga penduduk baru. Sebelum jauh membahas tentang dinamika kependudukan, alangkah baiknya kita lebih tahu terlebih dahulu apa itu penduduk. Nah, berdasarkan UUD tahun 1945 pasal 14 ayat 1, penduduk adalah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di daerah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Jadi bukan hanya mereka yang secara hukum menjadi WNI, namun mereka juga WNA yang tinggal di Indonesia selama tahun berturut-turut. Nah, jadi kalian udah tahu definisi pengertian penduduk. Mari kita bahas pengertian dinamikanya. Dinamika penduduk adalah perubahan penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mari kita cari apa itu sumber data kependudukan. Pasti kalian udah nggak asing dengan sensus pendudukan. Sensus penduduk adalah yang biasanya dilakukan oleh petugas dengan datang-datang ke rumah. Namun, tahun lalu sensus sudah dimulai dilakukan secara daring. Jadi, sensus penduduk adalah pencacahan jiwa setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Tentu saja sensus penduduk sangat membantu untuk mengetahui dinamika kependudukan Indonesia. Dengan begitu, kamu bisa tahu nih jumlah penduduk di Indonesia itu ada berapa sih dan usia paling banyak di Indonesia itu di kisaran berapa. Nah, pengumpulan data sensus bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara de facto dan de jure. Perbedaannya terletak pada perhitungannya. De facto adalah perhitungan dari setiap orang yang berada dalam wilayah sensus, itu penduduk asli. Wilayah sedang melaksanakan sensus ataupun bukan akan tetap masuk dalam perhitungan tersebut dengan cara de facto. Sedangkan de jure adalah perhitungan penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di dalam wilayah sensus. Jadi kalau kalian buka penduduk asli daerah situ, kalian nggak akan masuk dalam perhitungan sensus. Nah, berikutnya ada juga cara pencatatan datanya yaitu householder dan canvasser. Cara pertama adalah householder, di mana data tersebut diisi oleh kepala keluarga. Dan cara kedua adalah canvasser, di mana data diisi oleh petugas sensus langsung. Nah, berikutnya ada survei penduduk. Sebelumnya kita udah bahas tentang sensus penduduk. Ternyata selain itu ada juga yang namanya survei penduduk. Jadi apa itu survei penduduk? Survei penduduk adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Lalu berikutnya adalah registrasi. Registrasi merupakan proses pencatatan, misalnya catatan kelahiran, catatan kematian, perkawinan, perceraian, migrasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh adalah pencatatan data kelahiran yang dilakukan oleh kelurahan setempat. Dan selanjutnya adalah faktor dinamika kependudukan. Kelahiran merupakan faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas. Faktor pertama dalam dinamika adalah kelahiran. Nah, kelahiran terbagi menjadi dua, yaitu pronatalitas dan antinatalitas. Pertama, mari kita bahas dahulu tentang pronatalitas. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mendukung pronatalitas, yaitu satu, pernikahan usia muda. Adanya pernikahan usia muda tentu membuka kesempatan memiliki anak juga lebih lama karena rentang usia dari muda sampai tidak produktif sangat panjang sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran. Berikutnya ada faktor yang menghambat tingkat kelahiran disebut antinatalitas. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menghambat kelahiran atau disebut antinatalitas. Satu, program KB atau keluarga berencana. Program ini merupakan program milik pemerintah dengan tujuan untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga. Tentu saja, hal ini dapat menghambat tingkat kelahiran. Lalu adalah kematian atau mortalitas. Faktor selanjutnya dari dinamika kependidikan adalah kematian atau mortalitas. Sama halnya dengan natalitas, mortalitas juga ada promortalitas dan antimortalitas. Pertama, kita akan membahas tentang promortalitas terlebih dahulu, yaitu faktor-faktor yang mendukung tingkat kematian. Pertama adalah sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang kurang memadai tentu saja hal ini akan meningkatkan kematian. Lalu yang kedua, adanya rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.
Dengan masih banyaknya penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya kesehatan, dan berikutnya adalah faktor-faktor yang menghambat kematian atau anti mortalitas. Jadi yang pertama adalah fasilitas kesehatan yang memadai. Lengkapnya fasilitas kesehatan yang didukung dengan teknologi modern tentu saja akan memudahkan proses penyembuhan penduduk yang sakit dan membantu pemeriksaan kesehatan. Yang kedua adalah lingkungan yang bersih dan teratur. Hal ini akan membuat lingkungan sehat karena jauh dari bibit penyakit seperti nyamuk penyebab demam berdarah dan virus. Nah, berikutnya adalah perhitungan dalam materi atau tema ini dinamika kependudukan. Yang pertama adalah crude birth rate atau CBR, merupakan angka kelahiran kasar. Rumus ini digunakan untuk menentukan angka kelahiran kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu, biasanya untuk setiap 1.000 penduduk. Perhitungan ini tidak memperhatikan usia, guys, jenis kelamin, serta jenis kelamin. Nah, rumusnya adalah CBR sama dengan B dibagi P dikali K. P adalah jumlah bayi yang lahir pada periode tertentu. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. K adalah konstanta, biasanya pada angka 1.000. Nah, jika hasilnya lebih dari 30, maka itu termasuk dalam angka yang tinggi. Jika dia berada pada angka 20 sampai 30, maka itu merupakan angka yang sedang. Dan jika dia berada di bawah angka 20, maka itu adalah rendah. Yang kedua adalah age specific birth atau ESBR atau angka kelahiran spesifik. Rumus ini juga digunakan untuk menentukan angka kelahiran, namun lebih spesifik nih. Nah, dalam perhitungan ini biasanya mempertimbangkan kategori umur dengan rumus ASBR X sama dengan BX per PX X K. Nah, BX adalah jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu pada tahun tertentu. Nah, PX adalah jumlah penduduk wanita kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun yang sama. X adalah kelompok umur, misalnya dari 15 sampai 19, 20 sampai 27, dan seterusnya. Nah, K adalah konstanta, biasanya pada angka 1.000. Lalu ada CBR atau angka kematian CDR atau angka kematian kasar. Rumus ini digunakan untuk menghitung angka kematian kasar. Kalau tadi CBR adalah angka kelahiran kasar, nah ini kebalikannya. Dengan rumus CDR sama dengan D bagi P dikali K. D adalah jumlah kematian dalam periode tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, K adalah konstanta, biasanya pada angka 1.000. Nah, jika hasilnya lebih dari 20, maka itu termasuk angka yang tinggi. Di bawah. Jika dia berada pada rentang 10 sampai 20, maka dia pada angka sedang. Dan jika dia di bawah 10, maka itu adalah yang rendah. Lalu ada age specific date rate atau ESDR atau angka kematian spesifik. Digunakan untuk menentukan angka kematian secara spesifik dengan rumus ASDR X sama dengan DX bagi PX X K. Nah, DX adalah jumlah penduduk yang meninggal dari kelompok umur tertentu pada tahun tertentu. PX adalah jumlah penduduk dari kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun yang sama. X adalah kelompok umur, biasanya pada rentang 15 sampai 19, lalu ada 20 sampai 27 dan seterusnya. Lalu ada K yaitu konstanta, biasanya pada angka 100. Lalu ada IMR yaitu angka kematian bayi. Biasanya angka ini dihitung sebelum ulang tahun pertama mereka yaitu pada rentang usia 0 sampai 11 bulan. Kali ini kita perlu menghitung angka kematian bayi ini untuk melihat apakah kualitas kependudukan di daerah tersebut baik atau buruk dengan rumus IMR sama dengan DO dibagi B dikali K. DO adalah jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu. B adalah jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama. K adalah konstanta, biasanya pada angka 1.000. Jika hasilnya lebih dari 75, maka itu termasuk yang tinggi. Sedang jika dia berada pada rentan 35 sampai 75 jiwa, sedangkan rendah jika dia berada di bawah 35 jiwa. Nah, yang berikutnya adalah cara menghitung pertumbuhan penduduk dengan rumus PPT sama dengan dalam kurung L kurang M ditambah dalam kurung I kurang E. Rumus ini memiliki keterangan L sama dengan jumlah kelahiran, M sama dengan jumlah kematian, I sama dengan jumlah imigrasi. E merupakan jumlah imigrasi. P. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mobilitas. Apa itu mobilitas kependudukan? Mobilitas kependudukan adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Nah,
kita sendiri juga terbagi menjadi mobilitas permanen dan non-permanen. 1. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen memiliki sifat yang perpindahannya tetap atau dalam jangka waktu yang lama. Mobilitas ini memiliki sifat yang sedangkan mobilitas non-permanen merupakan perpindahan yang tidak tetap atau dalam waktu singkat. Nah, terakhir kita akan masuk ke masalah kependudukan. Jadi apa aja sih masalahnya? Yang pertama, meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk yang terus melonjak dapat menyebabkan sulitnya penanganan penyakit dan kebutuhan yang terus meningkat. Lalu ada kualitas penduduk rendah, pertumbuhan penduduknya tinggi dengan tidak disertai kualitas seperti tingkat ekonomiannya. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.